Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Baik, di sini kami dari kelompok 3 akan menyampaikan tugas kelompok mata kuliah pemanfaatan AI dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Adapun di kelompok 3 ini kami bertiga, yaitu saya sendiri yaitu Muhammad Ridwan Faisal, Bapak Jafar Sodik dan Pak Ma'rus dari kelas A40. Nah, di sini kami akan menyampaikan hasil tugas kami, yaitu desain pembelajaran PAI berbasis AI. Dan temanya kemarin ada pilihan, berhubung kami di sini memilih tema untuk akhlak terhadap guru dan orang tua. Baik, insya Allah kami akan sampaikan yang pertama dari saya dulu. Yang pertama, pembahasan tentang identifikasi masalah atau kebutuhan pembelajaran. Jadi pembelajaran akhlak pada jenjang pendidikan menengah sering menghadapi beberapa kendala, terutama dalam aspek pemahaman dan internalisasi nilai. Banyak peserta didik mengetahui definisi akhlak, tetapi belum memiliki gambaran konkret tentang penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Banyak ya materi-materi tentang akhlak tuh banyak di Quran, di hadis, dan juga di kehidupan sehari-hari. Tapi untuk prakteknya, kadang penerapannya itu kadang belum bisa gitu kan, hanya tahu saja. Nah, maka kita di sini ya membuat desain pembelajaran seperti ini agar selain bisa dimengerti dan juga bisa diterapkan. Selain itu, beberapa siswa menunjukkan motivasi belajar yang rendah ketika materi disampaikan secara konvensional tanpa media pendukung yang menarik. Ya, ini memang kendala yang sering kita jumpai ya, ketika hanya disampaikan saja, tahu saja. Tapi kalau nggak ada media pendukung ya kurang menarik dan kurang semangat anak itu ketika kita sampaikan materi-materi tentang akhlak atau materi-materi lain tanpa ada media pendukung yang menarik. Nah, kebutuhan pembelajaran muncul ketika guru membutuhkan pendekatan yang lebih interaktif, personal, dan visual agar nilai akhlak tidak hanya difahami secara kognitif, tetapi juga dirasakan relevansinya. Titik inilah teknologi kecerdasan buatan menjadi alat yang potensial untuk menghadirkan pengalaman belajar yang lebih hidup dan bermakna. Di zaman sekarang sudah jadi rahasia umum ya, yang namanya AI, artificial intelligence ini sudah dipakai oleh siapa saja gitu ya. Maka kenapa kita tidak memanfaatkan ini untuk pembelajaran bagi murid-murid kita? Nah, itu akan menghadirkan pengalaman belajar yang lebih hidup dan bermakna. Nah, AI ini dibutuhkan karena mampu menyediakan penjelasan personal dan responsif terkait kasus-kasus akhlak yang dekat dengan pengalaman siswa. Bisa menghasilkan ilustrasi visual, video singkat, dan simulasi interaktif yang membantu memperkuat pemahaman. Wah, udah nggak asing lagi ya, bikin video, bikin musik bahkan dan segala macam itu AI itu sekarang sudah bisa gitu ya. Tapi ya tetap kita supaya bisa memfilternya gitu ya. Memberikan asesmen otomatis dan umpan balik instan agar siswa mengetahui perkembangan belajarnya. Ya, ada asesmennya, ya, bisa bikin soal dan segala macam. Kemudian meningkatkan partisipasi siswa melalui media kreatif berbasis AI. Bisa bikin media-media kreatif menggunakan AI. Nah, jenis AI yang relevan meliputi yaitu ChatGPT yang soal sudah terkenal di mana-mana, atau Gemini untuk diskusi kasus akhlak, penjelasan personal, dan pembuatan skenario. Dan juga di situ ada Canva AI untuk memperbuat poster, video pendek, dan infografis akhlak. Di juga ada Quizzes AI untuk penilaian formatif secara otomatis. Ya, dengan Quizzes ini bisa bikin soal-soal ya dengan cepat, dan juga di situ ada pilihan dan bisa di-share ke murid-murid kita sehingga murid kita semangat, dan di situ ada langsung ada nilainya dan ada peringkatnya. Nah, itu juga menampilkan untuk bisa lebih semangat ya. Terus juga ada image generator atau DALL-E atau Canva untuk membuat ilustrasi situasi akhlak. Dan juga ada Padlet AI untuk kolaborasi dan pengumpulan refleksi siswa. Gitu loh.
Nah, untuk B, tujuan pembelajaran. Jadi setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu: satu, menjelaskan makna akhlak terhadap guru dan orang tua secara tepat dan dengan ketepatan minimal 80%. Ya, memang AI itu kalau kita tidak memasukkan prompt dengan baik, ya, kadang ketepatannya itu kemana-mana. Tapi kalau kita memasukkan promptnya dengan baik, oh, sesuai dengan relevan yang ada di jurnal atau yang ada di ini, nah itu bisa lebih masuk lagi, lebih teliti lagi, dan bisa hasilnya bisa 100% gitu ya. Nah, minimal ya 80%. Yang kedua, mengidentifikasi contoh penerapan akhlak kepada guru dan orang tua dalam konteks kehidupan sehari-hari. Ya, dilihat kepada guru, orang tua konteksnya gimana dan bisa dipraktekkan. Yang ketiga, menggunakan alat AI yaitu Canva AI atau ChatGPT untuk menyusun poster atau video pendek bertema akhlak. Yang keempat, menunjukkan sikap hormat, sopan, dan empatik terhadap guru serta orang tua melalui kegiatan reflektif berbasis AI. Dan yang kelima, menyelesaikan kuis asesmen formatif berbantuan AI dengan skor minimal 75%. Nah, nanti kalau menggunakan asesmen yang bantuan AI, itu sudah langsung ada hasilnya. Jadi kita nggak usah capek-capek mengoreksi, ya, sudah otomatis. Nah, itulah manfaatnya kita di dalam pembelajaran menggunakan AI dan tujuannya seperti itu. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya yaitu Pak Mahrus, monggo bisa disampaikan. Baik, terima kasih waktunya, Pak. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang model atau strategi pembelajaran berbasis AI. Model yang pertama, Flipped Classroom, AI Tutor. Model pembelajaran Flipped ini dipadukan dengan dukungan AI, dipilih karena memberi ruang bagi peserta didik untuk mempelajari konsep dasar secara mandiri sebelum masuk ke kelas. Sebelum pertemuan tatap muka, siswa juga disarankan untuk menonton video singkat tentang akhlak kepada guru, kepada orang tua yang dibuat dengan Canva AI. Berdiskusi dengan AI tutor, ChatGPT, Gemini mengenai contoh akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Next, Pak. Saat pembelajaran di kelas, fokus beralih pada diskusi kasus nyata, pembuatan karya kolaboratif, refleksi nilai akhlak melalui media AI. Model ini efektif karena memberi ruang pembelajaran mandiri, memperkaya interaksi, dan meningkatkan pemahaman lewat visualisasi AI. Yang kedua, desain asesmen berbasis AI. Desain ini ada tiga asesmen. Yang pertama, asesmen formatif. Dalam asesmen formatif juga kuis AI menghasilkan soal otomatis untuk menguji pemahaman awal siswa tentang konsep akhlak. Yang kedua, umpan balik diberikan secara instan, membantu siswa memperbaiki pemahaman sebelum kegiatan inti. Yang kedua, asesmen proses. Dalam artian siswa membuat poster atau video AI bertema akhlak kepada guru dan orang tua menggunakan Canva AI. Penilaian mencakup kejelasan pesan, kreativitas, dan kesesuaian materi. Yang terakhir, asesmen sumatif. Siswa menulis refleksi akhlak menggunakan Padlet AI atau ChatGPT sebagai pendamping penulisan. Rubrik menilai kedalaman makna, relevansi dengan pengalaman pribadi, dan kemampuan menyimpulkan nilai akhlak. Selanjutnya kepada Pak Jafar, monggo persilakan. Baik, kita awali Bismillahirrahmanirrahim. Poin E dari sambungan materi sebelumnya, bagaimana langkah-langkah konkret dalam pembahasan berbasis AI yang tadi di atas sudah diteorikan. Nanti ada kegiatan pendahuluan dan kegiatan inti. Pendahuluan yang jelas guru juga membuka doa, kemudian menanyakan pertanyaan pemantik, misalnya kapan terakhir kali kamu merasa menghargai guru atau orang tuamu. Selanjutnya guru menampilkan gambar ilustratif dari image generator tentang situasi akhlak. Siswa
menyampaikan respon dari gambar yang ditampilkan guru tersebut. Kegiatan inti yang pertama eksplorasi private classroom review. Siswa membahas kembali video AI yang telah ditonton. Siswa menunjukkan catatan hasil diskusi dengan AI tutor. B. Elaborasi. Guru memberikan 2 atau 3 kasus nyata, misal bicara kasar pada orang tua, mengabaikan nasihat guru, dan sebagainya. Siswa meminta saran dari AI tentang bagaimana bersikap benar, lalu mendiskusikannya di kelas. Yang C. Karya kolaboratif. Siswa membuat poster video menggunakan Canva AI. Tiap kelompok mempresentasikan makna akhlak yang mereka tangkap. Adapun kegiatan penutup, guru memberikan penegasan nilai akhlak. Siswa mengisi refleksi di Padlet AI. Guru menutup dengan doa bersama. Yang jelas ini juga guru memberikan bimbingan terhadap AI tersebut. Contoh-contoh output dari AI yang dapat kita lihat, misalnya di sini poster AI bertema akhlak terhadap orang tua dan guru. Nanti bisa ditambahkan contoh lain, misalnya bagaimana cara jalan di depan orang tua, cara makan bersama orang tua, atau cara berbicara. Di sini juga ada ayat Al-Isra ayat 3. Ayat 23. Kalah penting juga yang menjadi dasar, jadi kita tidak meninggalkan pakem. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ihsana. Video AI berdurasi 30 sampai 60 detik tentang sikap sopan kepada orang tua. Contohnya seperti ini. Salim gimana caranya yang benar. Infografis AI tentang langkah-langkah menghormati guru, antara lain aktif mendengarkan, berpartisipasi positif, menghargai upaya, menjaga disiplin, menunjukkan sopan santun, hasilnya lingkungan belajar yang harmonis dan sukses. Adapun tentang kuisis AI, ini untuk penilaian formatif otomatis yang sudah banyak kita jumpai, tentang pertanyaan-pertanyaan umum masalah akhlak terhadap orang tua. Misalnya seperti dapat kita lihat di dalam kuisis AI dalam gambar tersebut. Next. Penutup. Bawahnya masih ada. Penutup. Desain pembelajaran ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman belajar akhlak yang lebih relevan, interaktif, hidup, dan menyentuh ranah afektif siswa, sehingga siswa ini tadi dikatakan tidak bosan. Integrasi kecerdasan buatan dalam proses pembelajaran memungkinkan guru menghadirkan media yang lebih kreatif serta umpan balik yang lebih tepat, sehingga pembelajaran akhlak ini tidak hanya menjadi teori saja, yang mungkin prakteknya seperti apa, bingung. Tapi dengan adanya ini, siswa ini sudah punya gambaran, oh ini akhlak kepada orang tua ini contohnya begini. Tetapi juga menjadi nilai yang membumi dalam kehidupan peserta didik. Juga kita dapat melaksanakan dalam pembelajaran kita terhadap peserta didik kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Serahkan kepada Bapak Moderator. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Jafar, Pak Mahrus semuanya. Alhamdulillah kami dari kelompok 3 sudah menyampaikan media pembelajaran, tugas yang diberikan oleh Ibu ya, sebagai mata kuliah pemanfaatan AI dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang mudah-mudahan penyampaian kami bisa bermanfaat dan bisa memberikan ya, suatu ilmu yang baik juga kepada kita semua. Amin. Apabila ada kurang-kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.